Baik majelis, saya lanjutkan. 3. Dasar hukum permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh para pemohon PK, bahwa peninjauan kembali merupakan satu upaya hukum luar biasa yang menjadi hak para terpidana atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap in casu terpidana dihukum penjara seumur hidup berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 Yungto Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B nomor 4 PIT B 2016 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 telah memiliki kekuatan hukum tetap atau intra van gewesten. Dengan demikian, putusan tersebut secara sah dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Yungto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Yungto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung, dan pasal 263 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 81 tentang hukum acara pidana yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85. Dalam pemeriksaan, saya tidak bacakan lagi ini, kemudian juga pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP juga dianggap dibacakan. Maka atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh satu pemidanaan. 4. Alasan-alasan peninjauan kembali, bahwa berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan dapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dari alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu khilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Poin A. Ditemukannya keadaan baru atau novum yang menentukan bahwa menurut M. Yahya Harapat yang dimaksud dengan keadaan baru atau novum sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf A adalah keadaan baru yang punya sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat. 1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Atau 2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi alasan dan dasar untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Atau yang ketiga, dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan banding kasasi dan peninjauan kembali Sinar Grafika edisi kedua tahun 2005 halaman 619. Bahwa novum yang akan pemohon PK ajukan dalam pemohonan PK ini adalah sebagai berikut.
Satu, alat bukti keterangan saksi. Satu kecil, keterangan saksi Teguh Wijaya sebagai berikut. Saksi Teguh Wijaya adalah saksi yang pernah diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon. Menurut saksi Teguh, keterangan yang diberikan pada saat pengadilan didasarkan pada kebohongan atau keadaan yang tidak benar. Saksi Teguh memberikan keterangan bohong atau tidak benar tersebut disebabkan karena saksi diancam oleh penyidik kalau tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan keterangan saksi Abdul Pasren, maka dirinya akan dimasukkan ke penjara sebagai seperti para terpidana lainnya. Menurut saksi Teguh Wijaya, keterangan yang disampaikan pada persidangan saat itu adalah keterangan yang sebenar-benarnya. Keterangan saksi Teguh Wijaya yang akan disampaikan pada persidangan diantaranya sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 saksi ke warung Bu Nining sudah ada para permohonan PK Eko Ramadhani, Muhammad Kafi, Ahmad Saifuddin, dan Okta Rangga Pratama yang sedang bermain gitar sambil bernyanyi. Lalu kemudian saksi menjemput Pramudia Wibawa Jati dan kembali berkumpul bersama mereka sambil meminum minuman ciuk. Bahwa kemudian pada tanggal 21 WIB, saksi dan teman-temannya tersebut ditegur oleh Bu Nining sehingga saksi dan mereka berpindah ke depan rumah neneknya Hadi Saputra. Sekitar 15 menit kemudian, saksi bernama Pramudia Wibawa Jati pergi membeli nasi kuning lalu kembali lagi ke rumah neneknya Hadi Saputra. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 pada jam pukul 22, saksi bersama dengan teman-temannya berpindah ke rumah kontrakan Pak RT Abdul Pasren dan tidur sampai sekitar pukul 04 WIB, lalu pulang ke rumah bersama Pramudia Wibawa Jati. Bahwa saksi di persidangan memberikan keterangan bohong atau tidak benar dengan menyatakan bahwa saksi bersama Pramudia Wibawa Jati pergi jalan-jalan mencari gorengan dan kemudian setelah itu pulang ke rumah Pramudia Wibawa Jati dan menginap sampai pukul 4 pagi. Dua, keterangan saksi Rangga Pratama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris yang kami renvoy majelis. Jadi tidak akan kami bacakan. Ini dianggap dihapus. Saya lanjutkan. Saksi pada persidangan saat itu akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta sebenarnya, diantaranya sebagai berikut. Bagian 2, keterangan saksi Okta Rangga Pratama. Ya, ada renvoy atau dihapus. Ada dihapus baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihapus. Di bawah keterangan saksi Okta Rangga Pratama itu dicoret. Ya, enggak. Saksi Okta, ya, itu dihapus. Sampai ke lainnya. Ya. Saya lanjutkan. Saksi pada persidangan saat ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta sebenarnya, diantaranya sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 saksi ke warung Bu Nining sudah ada para pemohon PK dan Eko Ramadhani dan Muhammad Nur Hidayatul Kahfi yang sedang bermain gitar sambil bernyanyi dan meminum minuman ciu, lalu kemudian datang
Ahmad Saifuddin, Pramudia Wiwawajati, dan Teguh Wijaya. Bahwa kemudian pada tanggal 21 pada pukul 21 WIB, saksi dan teman-temannya tersebut ditegur oleh Bu Nining sehingga saksi dan mereka berpindah ke depan rumah neneknya Hadi Saputra. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22 WIB, saksi bersama-sama dengan teman-temannya tersebut pindah ke rumah kontrakan milik saksi Abdul Pasren. Kemudian saksi bersama teman-temannya tidur menginap di rumah kontrakannya milik Pak Abdul Pasren. Lalu saksi tidur sampai pukul 07.00 WIB dan bangun melihat Jaya juga Hadi Saputra sedang tidur. Kemudian saksi pulang ke rumah. 3. Keterangan saksi Renaldi. Saksi Renaldi adalah saksi, di sini tertulis baru dan belum, itu dihapus dan diganti dengan yang sudah. Jadi saya ulangi, saksi Renaldi adalah saksi yang sudah pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan bahwa saksi pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16, saksi dari rumahnya pergi bertiga dengan Eka Sandi dan Saka Tatal untuk membeli bensin di perbatasan kota sebelum flyover. Lalu sebelum sampai di pom bensin, Eka Sandi turun di SMP 11 Cirebon. Kemudian saksi melanjutkan perjalanan berdua dengan Saka Tatal ke tempat pom bensin. Bahwa setelah itu saksi balik lagi ke SMPN 11 Cirebon menemui Eka Sandi sekitar pukul 16.30. Ketika saksi sampai di depan SMPN 11 Cirebon, saksi melihat Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Sudirman berada dalam mobil berwarna hitam. Kemudian saksi langsung menghampiri mereka, tetapi saksi langsung ditarik oleh dua orang dan dipukuli di bagian wajah, ditendang. Satu orang menarik saksi dan satu orang menarik Saka Tatal ketika saksi masih ada di atas motor. Bahwa kemudian Pak Rudiana turun dari mobil langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka ke pipi kiri saksi sambil mengatakan, "Masuk, masuk. Bawa masuk semuanya." Lalu saksi masuk ke dalam mobil. Selama dalam mobil, saksi dipukuli oleh dua orang polisi yang disuruh untuk mengaku sambil ditempeli rokok yang masih menyala. Kemudian kami dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai Polresta Cirebon sekitar pukul 17.30, saksi dan para pemohon PK Eko Ramadhani disuruh jalan jongkok dan didatangi sekitar 10 polisi sambil ditendangi dan dipukul untuk menuju ruang kanit. Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balsam, alat vital, dan mata, dibakar rambut, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gugun. Sekitar pukul 24 WIB malam, bersama yang lainnya dibawa keluar. Kemudian di depan ruang tahanan, penjaga tahanan menyuruh kami meminum air kencing karena Sudirman meminta minum oleh penjaga tahanan. Kalau tidak, saksi dan pemohon PK dipukuli. Setelah itu saksi dan pemohon PK disuruh masuk ruang tahanan sambil dipukul menggunakan gembok sel tahanan. Kemudian besok harinya saksi dibawa ke ruang kanit dan dibebaskan dengan syarat wajib lapor selama 1 bulan. 4. Keterangan saksi Saka Tatal. Bahwa saksi pada Rabu 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16, saksi dari rumahnya pergi bertiga dengan Eka Sandi dan Renaldi untuk membeli bensin di perbatasan kota sebelum flyover. Lalu sebelum sampai di pom bensin, Eka Sandi turun di SMP 11 Cirebon
Kemudian saksi melanjutkan perjalanan berdua dengan Rinaldi ke tempat pom bensin. Bahwa setelah itu, saksi balik lagi ke SMP 11 Cirebon dan menemui Eka Sandi sekitar pukul 16.30. Ketika saksi sampai di depan SMP 11 Cirebon, saksi melihat Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Sudirman berada di dalam mobil berwarna hitam. Kemudian saksi langsung menghampiri mereka, tetapi saksi langsung ditarik oleh dua orang dan dipukul bagian wajah, ditendang. Satu orang menarik saksi dan satu orang menarik Rinaldi ketika saksi masih di atas motor. Bahwa kemudian Pak Rudiana turun dari mobil langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka ke pipi kiri saksi sambil mengatakan, "Masuk, masuk, bawa masuk semuanya." Lalu saksi masuk ke dalam mobil. Selama di dalam mobil, saksi dipukuli oleh dua orang polisi yang disuruh mengaku sambil ditempeli rokok yang masih menyala. Kemudian kami dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai Polresta Cirebon pukul 17.30, saksi dan para pemohon PK disuruh jalan jongkok dan didatangi sekitar 10 polisi sambil ditendangi dan dipukul untuk menuju ruang kanit. Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balsam alat vital dan mata, dibakar rambut, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gugun. Sekitar pukul 24 WIB malam bersama dengan yang lainnya dibawa keluar. Kemudian di depan ruang tahanan, penjaga tahanan menyuruh kami meminum air kencing karena Sudirman meminta air minum oleh penjaga tahanan. Kalau tidak, saksi dan para pemohon PK dipukuli. Setelah itu saksi dan para pemohon PK disuruh masuk ke ruang tahanan sambil dipukul menggunakan gembok sel tahanan. 5. Keterangan saksi Liga Akbar Cahyana. Saksi Liga Akbar Cahyana adalah saksi yang pernah diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon. Tapi keterangan pada saat itu tidak benar karena saksi dibujuk oleh saksi Rudiana untuk menyatakan kesaksian sebagaimana akhirnya seperti yang tertuang dalam BAP penyidikan dan persidangan. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan pada persidangan kali ini adalah keterangan yang benar-benar baru sehingga bisa dimunculkan keadaan baru yang menentukan sebagai alasan peninjauan kembali. 6. Keterangan saksi Dede Riswanto. Keterangan Dede Riswanto adalah keterangan yang dibacakan di persidangan. Bahwa keterangan saksi yang dibacakan di persidangan itu isinya bohong dan tidak benar. Bahwa pada dasarnya hampir semua keterangan saksi di persidangan berisi kebohongan karena apa yang diterangkan dalam BAP dan dibacakan di persidangan itu berasal dari arahan rekayasa Rudiana. Keterangan saksi yang sebenarnya diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa benar saksi membeli rokok di warung Madura, namun bukan pukul 21 WIB, 21.30 WIB, tapi pada waktu sekitar Isya. Garis datar, pada ketika pergi dari tempat pencucian ke warung Madura, saksi tidak melihat adanya sekelompok orang yang nongkrong di depan SMP 11. Kondisi saat itu masih sangat sepi. Kemudian bahwa pada tanggal 21.30 WIB tidak ada peristiwa lempar-lemparan batu dan kejar-kejaran motor atau perkelahian antar anak-anak muda. Kemudian saksi Dede adalah saksi yang disebut-sebut sebagai saksi afidavit atau saksi yang disumpah dalam pemeriksaan penyidikan. Saksi Dede Riswanto mengaku melihat para pemohon PK melempari korban Muhammad Rizky Rudiana bin Lisdiana dan korban Vina Dewi Aksita
kemudian melakukan pengejaran dan memepet kendaraan yang dikendarai oleh korban. Selanjutnya, dua baris selanjutnya kami hilangkan, mulai seingat dan jam 12 WIB. Saya lanjutkan. Keterangan saksi Dede Riswanto tersebut tidak benar, karena sesungguhnya saksi Dede Riswanto tidak pernah melihat peristiwa yang diterangkan tersebut. Alasan saksi Dede Riswanto menerangkan hal tersebut karena diminta oleh saksi Aep dan saksi Rudiana. Saksi merasa berdosa karena akibat kebohongannya telah menyebabkan para pemohon dan terpidana lainnya masuk penjara atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kemudian saksi pernah mendapatkan panggilan untuk hadir di persidangan, tetapi ketika ditanyakan kepada saksi Rudiana, maka disebutkan tidak usah datang atau tidak usah dihadiri. 7. Keterangan saksi Adi Haryadi. Saksi Adi Haryadi adalah saksi baru yang belum pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016, hari Sabtu malam sekitar jam 22, dalam keadaan hujan atau gerimis, saksi berjalan kaki dari Sunan Gunung Jati menuju makam Sunan Raja Galuh untuk berziarah atau musafir. Lalu sebelum flyover Talun yang ke arah Sumber berlawanan arah dengan kendaraan yang ke arah Talun, saksi duduk di pinggir jalan di atas rumput mau makan nasi bungkus pemberian orang lewat. Bahwa kemudian saksi sedang makan di pinggir jalan, saksi mendengar ketawa ketiwi pengendara motor laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan motor Xeon warna biru kuning tanpa plat nomor dalam keadaan kebut-kebutan atau oleng di seberang jalan saya ke arah flyover Talun. Bahwa setelah itu pengendara tersebut tiba-tiba terpleset dan jatuh. Saksi melihat korban laki-laki terpental ke tiang lalu jatuh ke aspal, dan korban perempuan terpental ke pembatas jalan lalu jatuh ke aspal yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat duduk saksi. Bahwa selanjutnya saksi melihat juga seorang pengendara motor di belakangnya berhenti. Kemudian saksi berdiri mau menghampiri tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Ada pengendara motor lagi berboncengan dua bapak-bapak di seberang tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Lalu berhenti menanyakan kepada saksi ada apa, dan saksi menjawab ada kecelakaan. Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan dua orang pengendara tersebut menyeberang jalan mendekati lokasi kecelakaan dan menghampiri seorang pengendara yang berhenti di belakang korban kecelakaan. Lalu bapak pengendara motor itu mengatakan, dari sana ugal-ugalan. Bahwa kemudian kami bersama-sama berada di dekat dengan korban kecelakaan tersebut, namun tidak ada yang berani menolong ataupun memegang. Kemudian saksi melihat keadaan korban laki-laki telungkup masih menggunakan helm warna merah putih dalam keadaan rusak bagian depannya dan ada darah. Kemudian saksi melihat korban perempuan tidak menggunakan helm juga dalam keadaan telungkup dan ada darah di sekitar kaki juga tangan. Bahwa saksi ingat korban laki-laki memakai kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang dan sepatu, lalu korban perempuan dengan pakaian warna hitam motif putih membawa jaket warna biru putih diikat di pinggang, memakai celana pendek dan sepatu sendal.
Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada para pengendara motor untuk melaporkan ke polsek terdekat. Lalu seorang pengendara motor yang terakhir pergi melapor ke polsek terdekat. Bahwa setelah itu sekitar 20 menit kemudian datang mobil dinas polisi menghampiri korban, memotret korban yang masih dalam keadaan terlungkup. Lalu kedua korban tersebut dibalik dan korban laki-laki helmnya dibuka oleh warga, disuruh oleh polisi dan kemudian difoto. Bahwa kemudian polisi sekitar 4 orang dibantu warga mengangkat kedua korban ke atas mobil. Untuk korban laki-laki sudah tidak bergerak, namun untuk korban perempuan masih hidup dan bersuara, "Ya Allah," berulang kali. Dan motor korban pun dibawa oleh seorang yang tidak dikenal dalam keadaan lecet-lecet. 8. Keterangan saksi M. Ismail. Saksi M. Ismail adalah saksi baru yang belum pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 hari Sabtu malam pukul 22, saksi dari Watu Belah selesai acara lamaran anak angkat saksi, yaitu anak angkat saksi, lalu saksi pulang dibonceng ke arah flyover Talun menuju penginapan Permata di Jalan Siliwangi. Bahwa kemudian di dalam perjalanan sekitar 22.15 WIB di flyover Talun atau pada saat turunan, saksi melihat pengendara motor berboncengan laki-laki dan perempuan mengendarai motor Matic warna biru telur asin bergaris kuning tanpa plat nomor dan mengendarai dalam keadaan ugal-ugalan dan jumping naik ke atas motor ban depannya, lalu ketika jatuh ke bawah terpleset dan jatuh yang berada di seberang jalan atau berlawanan arah dengan saksi. Bahwa selanjutnya saksi melihat korban laki-laki wajahnya yang menggunakan helm membentur tiang lampu jalan dan jatuh ke aspal dalam keadaan terlungkup. Untuk korban perempuan terpental ke pembatas jalan dengan kepala di belakang terlebih dahulu dan jatuh ke aspal dalam keadaan terlungkup juga. Bahwa kemudian saksi dan anak angkat saksi berhenti sekitar 5 menit dan melihat dari jarak 1 meter berada di atas motor di arah yang berlawanan atau terhalang pembatas jalan, dan saksi tidak melihat ada orang lain di sekitar selain pengendara tersebut yang dalam keadaan kecelakaan. Bahwa saksi melihat dengan jelas korban laki-laki memakai helm berwarna merah putih, merek KYT dan celana panjang dalam keadaan telungkup, dan untuk korban perempuan tidak memakai helm dalam keadaan telungkup, menggunakan pakaian hitam, celana pendek coklat muda, dan di pinggang ada jaket putih biru bertulisan XTC di lengan jaket tersebut. Bahwa selanjutnya anak angkat saksi mengatakan, "Pak, mau ditolong nggak?" Kemudian saksi menjawab dengan, "Jangan, nanti disalahin." Karena tidak ada orang lain. Kemudian setelah 5 menit itu saksi pergi pulang ke penginapan Permata Jalan Siliwangi.